jauh tempatnya. Oke, itu juga di situ di atas di bawah TV. Tahu-tahu saya berjalan sini, anaknya di belakang saya. Baru 3 bulan, siapa yang bawa? Dia kan masih tidur, saya taruh tidur gini. Terus saya keluar mau itu manggil sapu di depan, tahu-tahu di belakang saya, Mas. Padahal kan dia tidur. Orang masih di bedung udah bisa gimana itu Mas ya. Bener-bener. Keroncong udah ditutupin, tahu-tahu buka sendiri. Itu anak yang pertama. Itu anak yang pertama. Yang pertama itu. Dan Mas yakin itu yang gangguin kuntilanak? Ada cewek loh Mas. Cewek? Mukanya nggak ada, mukanya itu rata, rambutnya panjang, kakinya itu pakai kaki kuda. Kakinya kaki kuda. Oke teman-teman, jadi malam ini saya datang lagi ke rumah Mbak Hera. Nah, niatnya malam ini saya pengen ngecamp di rumah Mbak Hera nih. Ya, saya sendirian dan gimana ya teman-teman? Ini tepat di pertama kita masuk tuh. Jadi ada gerbang begini. Ini lightingnya susah banget kalau sendirian mah ya. Mau ngevlognya gini-gini, kameranya susah. Pokoknya malam ini bakal kita ngecamp di sana. Ini jam 8:30 teman-teman. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Kalau malam kan ada suaminya nih. Nah kita mau ngobrol. Terus abis itu saya mau diriin tenda gitu. Ini susah banget lightingnya. Ya udah kita go ke sana. Oke teman-teman, jadi di sini ada warga setempat sini dan salah satu sahabat dari Mas Ahmad ya Mas ya? Iya. Namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Ratno. Bapak Ratno. Iya. Bapak Ratno sering main ke sini juga ya? Mas sering. Bapak Ratno warga sini. Kesini. Rumahnya jauh nggak dari sini? Sini. Oh berarti warga sini teman-teman. Agak jauh. Nggak jauh ya? Pak Ratno, saya mau tanya, di sini beneran angker ya? Angker. Angker. Iya. Pak Ratno sendiri pernah nggak mengalami Warung kejanggalan? di situ. Ada. Ada. Apa itu? Jambu nggak ada sisu. Merah. Oh, ada cahaya merah gitu ya? Iya. Cahaya merah atau bentuk merah nih? Ya pokoknya warnanya merah sih nggak. Warnanya merah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam ini saya datang lagi ke rumah Mbak Hera. Dan kali ini saya ditemani juga nih sama suami Mbak Hera ya. Namanya siapa Mas kalau boleh saya tahu? Ahmad Mansur. Bapak Ahmad Mansur, biasa dipanggil Bapak Mansur ya. Jadi teman-teman, malam hari ini emang saya sengaja datang ke sini lagi karena banyak nih komentar-komentar yang suruh saya ngecamp di sini. Nanti insya Allah saya bakal coba tidur di sini di samping rumah yang katanya emang angker banget ya Mas ya di sini ya. Emang warga setempat sini juga mempercayai kalau tempat ini tuh paling angker teman-teman di desa ini ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyain, kemarin kan udah saya dengar dari Mbak Hera ya Mas ya. Saya juga pengen denger langsung nih dari suami Mbak Hera. Jadi kalau saya boleh tahu, pertama Mas beli tanah ini sampai pembangunan sampai mau tinggal di sini nih, itu alasannya apa sih Mas? Terasa nyaman itu Mas. Terasa nyaman waktu itu kan ada teman saya itu main ke rumah. Tadi waktu itu teman saya katanya mimpi. Saya di sini bawa trisula itu loh Mas. Trisula itu yang punya kayak Krishna gitu. Tapi di belakang saya itu ada prajurit itu banyak sekali. Saya itu pun nggak tahu itu, kata teman saya itu. Tahu saya beli tanah di sini. Oh gitu. Jadi kenyataan. Jadi gitu kenyataan. Ya Allah. Jadi awalnya begitu teman-teman. Kenapa Mas Mansur ini di sini jadi beli tanah? Awalnya ada yang bermimpi nih temennya. Tapi emang kenyataan, jadi kenyataan juga di sini ya. Nah itulah mungkin petunjuk juga gitu. Enggak Mas, yang saya ini ya maksudnya pertanyakan, dan juga teman-teman semua di rumah nih pertanyakan, kenapa berani sih gitu? Alasannya apa gitu? Terasa kayak itu, nyaman lah itu. Gimana lagi ya? Suasananya enak, nyaman. Deket kuburan. Nyaman lah. Iya nyaman lah pokoknya teman-teman. Nggak bisa tertandingi kan. Nyamannya nggak bisa tertandingi ya. Ada nyaman tersendiri lah.
Padahal di samping rumahnya, belakang rumah, samping rumah itu pemakaman umum. Nah, depannya itu pun juga angker sih masih. Nah, Depannya masih angker juga di sana ya Mas, karena kesananya itu pesawahan. Pesawahan. luas ya. Jauh ya. Dan saya pengen tahu cerita pas Masnya ngebangun rumah ini, ada nggak sih kayak kejanggalan gitu? Ada waktu pembangunan itu tukang yang masang bata itu kayak digandulin ininya itu. Digandulin. Yang digandulin itu cewek loh Mas. Yang gandulin itu cewek. Itu Nyai Serenggi itu. Nyai Seringgi. Jadi tukang batunya. Nah, taunya di iniin. Taunya dari mana? Apa orang itu ngomong? Dia itu juga bisa lihat. Bisa lihat ya. Ngeliat barang kayak gitu. Adiknya mertua saya. Tapi yang lainnya ada nggak yang ada. digangguin? Cuma itu. Cuma itu. Oke. Jadi ngebangun rumah ini teman-teman, tukang batunya juga digangguin karena ini tanah bener-bener tanah pemakaman sampingnya dan belakangnya. Waktu malam pembangunan itu ada teman itu? saya itu, celananya kayak ditarik-tarik, bajunya itu ditarik-tarik. Oh, Ada yang jahilin. iya. Yang lihat itu Ada suara yang aneh-aneh gitu kayak kuntilanak lah itu memang ada. yang orang mukanya itu apa? Banyak darah lah, anak kecil. Ini teman saya itu. Dilihatin. Dilihatin. Dia kan bukan anak sembarangan juga sih teman saya itu. Dari perguruan apa gitu pada datang sini sih. Pada Sinyali lah katanya. uji nyali sebelum dibangun rumah Iya. itu malamnya. Malam, Masyarakat saya Buka kaki. buka kaki. Buka Oh, kaki. buka kaki, Kakinya. buka kaki teman-teman. Iya, emang kalau orang Jawa nih kebanyakan sebelum dibangun rumahnya itu ada adat istiadat nih, harus buka yang kaki. ritual yang harus diiniin lah. Oke, jadi begitu ya. Nah, Masnya sendiri di sini kurang lebih 8 tahun 8 Mas ya. tahun. Selama 8 tahun yang paling gampangnya nih, maksudnya teman-teman semua di rumah juga penasaran ya sama cerita Mbak Hera itu kan bagus banget, bikin apa ya? Setiap yang mendengarkan juga pasti bakal ikut terbawa gitu. Selama di sini pernah nggak lihat seperti hantu pocong atau apa itu, pernah nggak sih Mas? Ada cewek dong Mas. Cewek? Mukanya nggak ada, mukanya itu rata, rambutnya panjang, kakinya itu pakai kaki kuda, Hah? kakinya kaki kuda. Ada itu sini. Bentuk cewek. Bentuk cewek. Mukanya rata. Mukanya rata, kakinya kaki kuda. Kakinya kaki kuda. Rambutnya Ya Allah. panjang. Dan itu jalan. Enggak berdiri, semua berdiri. Enggak jalan, berdiri aja. Enggak ada suara ngomong apapun, enggak ada, diam aja itu. Oke. Terus apa lagi Mas? Kalau yang ada lagi itu waktu baru pembangunan ini, Hasilnya kurang. sajiannya itu kurang. Pisang emasnya itu kan nggak ada, saya kan lupa. Itunya kayak janji gitu, sesajinya kan karena kurang, yang makhluk itu nggak terima loh Mas. Tapi kan saya mau gimana lagi, yang mau tempatin ini kan seorang manusia itu kan, dia kan harus gantian, dia harus keluar itu. Dia nggak mau Mas. Itu. Tapi bagaimana caranya kan biar keluar gimana itu? Dia keluar sendiri. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Semasa proses pembangunan rumah ini sudah banyak juga kejanggalan-kejanggalan yang aneh gitu. Nah, Mas ini kurang lebih nikah udah berapa tahun nih sama Mbak Hera? 13 tahun. 13 tahunan ya. Dari anak pertama sampai yang sekarang. Kita dari anak pertama dulu nih, semasa hamil. Semasa hamil itu anak pertama itu ada nggak kejanggalannya? Waktu mau lahiran tuh Mas, suara tangis itu ngelilingin rumah. Jadi anak. Kuntilanak. Pas mau lahir anak pertama, Lahir pertama itu ada suara nangis keliling suara rumah. nangis keliling rumah itu. Wow. Yang pertama. Begitu lahir ada kejanggalan loh Mas. Waktu itu masih itu namanya kan apa? Sejauh di bedong, di bedong itu kan ya. Taruh di apa namanya amben, di amben diranjang, palanya pada bisa ke sini, tahu-tahu ke sini loh Mas. Nggak tahu yang ngangkat pindahin siapa itu, tapi kalau ke sini lagi dia udah jatuh. Tapi kan Udah mau jatuh ya. tapi kan janggalan namanya orang masih di bedong udah bisa
gimana itu mas ya. Bener-bener. Keroncong udah ditutupin, tahu-tahu buka sendiri. Itu anak yang pertama. Itu anak yang pertama. Yang pertama itu. Dan Mas yakin itu yang gangguin kuntilanak? Yang gangguin itu sih nggak tahu. Waktu pertama mau ngelahirin sih itu kuntilanak. Tapi waktu itu sih saya nggak tahu itu. Waktu pertama kita baru melahirkan, jalan pakai becak ya, disambut sama cowok kan. Itu saya nggak tahu itu. Ya, pakai trisula, dia pakai baju ular, seperti itu anak buah Nyiroro Kidul. Mbaknya lihat? Dia lihat semua, Lihat semua. Semua lihat? Iya. Masnya juga lihat? Lihat. Wow. Sempat berhenti itu becak Sempat itu. berhenti becak di depan Ya itu. bisa jadi. Sampai pada bilang itu siapa gitu mas. Saya kirain orang Katanya gila. orangnya hilang kan. Kirain orang gila, tapi orang gila tapi kan bersih. Tapi bersih kan. Begitu Makanya saya kayak masuk orang- sebentar, iya. keluar lagi nggak ada. Sampai sekarang nggak pernah lihat loh mas. Itu. Ya Allah, merinding saya teman-teman. Itu kalau cerita anak yang pertama. Disambut sama dia tahu semua ini siapa, saya bilang gitu semua. Lihat semua ya? Lihat semua. Tukang becaknya. Tukang beca yang tangga mama saya, bapak saya, ini semua. Itu siapa? Dia langsung berdiri di depan becak loh mas, tiba-tiba hilang. Iya Allah, itu sih nyata banget. Nah, saksinya banyak di depan. Anak kedua sama. Anak kedua gimana tuh? Kalau anak kedua itu waktu itu di dalam box itu, tapi boxnya masih utuh, anaknya udah keluar. Anaknya udah keluar. Belum bisa jalan, belum bisa apa-apa, belum bisa ngelabruk, wong dia nggak bisa berangkat. 3 bulan? Iya. 3 bulan itu bayi masih merah ibaratnya teman-teman, dia masih belum, paling bisa gini-gini doang gitu ya. Itu udah pindah tempat dan jauh tempatnya. Oke, itu juga di situ di atas di bawah TV. Tahu-tahu saya berjalan sini, anaknya di belakang Di saya. belakangnya. Baru 3 bulan, siapa yang bawa? Dia kan masih tidur, saya taruh tidur gini. Terus saya keluar mau itu manggil sapu di depan, tahu-tahu di belakang saya, mas. Padahal kan dia tidur. 3 bulan masih bisa jalan dalam 1 detik udah di belakang. Waduh. Kan aneh, saya kan bingung. Itu Waktu satu mau injek loh, lahiran, mas. mau lahiran ini itu matanya itu yang hitam, bukan warna hitam loh mas, warna kehijau-hijauan itu. Warna mbaknya hitamnya jadi hijau. Hitamnya jadi hijau-hijauan itu. Cantik, mukanya cantik banget. Lahiran anak saya itu usur-usur yang ini ada 2 itu melilit kayak rambut kepang loh mas itu. Itu yang anak kedua. Yang kedua itu Waduh. ada rambut kepang, tapi kata orang Jawa kalau rambut kepang kayak gitu katanya kalau udah 40 hari harus ngirim ke dukunya itu yang melahirkan itu. Buat syarat itu saya pun nggak tahu itu. Dukunya pun juga kaget itu. Unik ya. Kayak rambut gini Jadi berkepang. bayi lahir itu kan maksudnya ini ya apa? Hari-hari. Usus ya, apa Usus, ya. usus lah ya teman-teman. Jadi kayak ngepang gitu katanya. Terus semua pada kaget atau Nah, gimana? pada kaget, dukunya aja kaget, dokternya itu kaget di puskesmas. Kaget. Foto umur 3 bulan rambutnya jadi berubah panjang. Hah? Segini pakai ikat kepala mas. Iya. Iya beneran, kalau foto itu nggak rusak tapi ada yang foto saya. Waktu itu kan saya kejanggalan kayak gitu, yang benar-benar kejanggalan. Langsung saya ruqyah, itu ada apa di balik anak saya yang kedua itu. Pas itu katanya ada yang ngikutin itu dari jabang bayinya itu. Udah mau keluar loh mas. Itu apa? Ganteng loh. Di ruqyah, tapi udah muntah, tapi udah mau keluar. Iya. Masih ngikutin. Waduh, serem sih teman-teman. Jadi Anak yang kedua saya. itu yang tadi ya, si siapa namanya? Asmi. Si Asmi ya, anak Mas Mansur yang Emang. kedua. Aktifnya terlalu aktif lah. Sampai pelak-balik. Tidurnya tuh sering malam itu. Itu pas bayi difoto terus jadi rambutnya panjang pakai ikat gini, umur berapa? Bulan tahu-tahu munculnya gambarnya Asmi rambutnya panjang pakai ikat. Saya langsung itu pergi ke orang pintar di ruqyah. Ada emang yang ikutin Orang Balamoa itu yang ruqyah. Jadi awal mula di ruqyah gara-gara lihat foto itu, di foto tapi hasilnya beda gitu. Iya, jadi orang besar. Jadi orang besar, aduh. Ini makin gak masuk akal lagi teman-teman, bener-bener. Fotonya masih ada, saya paling masnya percaya bukan. Yang ruqyahnya itu orang Balamoa, namanya Abah Selamat. Yang Abah ruqyahnya Selamat. Yang itu. ruqyah itu. 3 bulan udah di ruqyah. Kata Abah Selamat itu udah bisa Nggak bisa keluar. keluar lah, itu udah ngikut dari lahirnya itu. Udah ngikut dari jabang bayi itu.
Dari lahir udah ngikut. Padahal udah muntah tapi nggak bisa keluar. Namanya ikut keterus. Maunya ikut terus. Tapi saya kan bertanya itu gimana, tapi nggak apa-apa itu no. Cuma itu ngindang itu kayak istri saya itu yang sering rasuk lah itu, katanya gadi macan. Emang nyata emang sering gadi macan rasuk sih ini istri saya. Sering kerasukan. Sering emang sering rasuk itu. Tadi ada aja orang mau main ke sini, dia baru saja kerasukan tadi. Iya. Saya nggak tahu orang itu bawa apa itu nggak tahu sih. Panas itu wayu terus dia ngepetak. Tapi ngerasuk di sini tadi. Dia yang takut sendiri. Pancara matanya jadi sudah nampak merah. Tapi mbaknya ngerasain nggak sih kalau lagi kayak gitu? Lagi ini terasa sakit loh ini. Berat kayaknya. Badan jadi sakit gitu habis kerasukan itu. Iya, juga orang rasa juga ininya berat kayak jangan gendong belakang ini. Oke. Serem teman-teman cerita keluarga Mas Mansur ini. Emang pasangan yang benar-benar klop gitu. Sama-sama memiliki kelebihan, bisa melihat sesuatu yang secara mata biasa tuh nggak bisa melihat, mereka bisa lihat. Ya mau gimana lagi ya, karena manusia itu hidup di dunia berdampingan dengan jin. Ada lah, maksudnya kita percaya yang kayak begituan, percaya ya. Semuanya makhluk yang kuasa Allah itu. kan menciptakan makhluk bermacam-macam. Iya betul. Manusia, hewan, tumbuhan. Jadi kan kita nggak nakal. Terus katanya masnya pernah ada yang ini ya mas, keluarga masnya kayak pernah ada yang ibaratnya, mohon maaf, santet. Pernah waktu anak saya itu yang pertama loh mas. Yang pertama. Itu gimana ceritanya mas? Saya pun nggak tahu umur 11 bulan begitu malam-malam itu mas minta nyusu sama istri saya, nggak mau, tahu nangis tuh. Itu matanya itu bahasa Indonesia apa, mendelik melotot gini ya. Nggak tahu. Maunya mau keluar aja tiap malam keluar. Itu umur berapa mas? 11 bulan. 11 bulan. 3 tahun mau 2 tahun setengah mas, nggak bisa berak loh mas. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun setengah? Nggak bisa berak dari umur 11 bulan. Dari umur 11 bulan sampai umur 3 tahun. Iya. Nggak bisa berak, Nggak bisa. buang kotoran teman-teman, nggak bisa BAB lah. Terusnya Itu anak yang pertama. Anak yang pertama. Yang pertama itu. Tiap malam mintanya pakai sepeda muter-muter keliling kota. Ya Dan Allah. jajannya nggak cukup 500 satu hari. Untuk kesehatannya gimana dicek di dokter? Nggak apa-apa, normal nggak semua. apa-apa. Normal. Iya, kata pencernanya normal. Normal, nggak alhamdulillah apa-apa. semua. Gitu bilangnya, orang tua sabar aja. Insya Allah dalam jangka 3 tahun bisa sembuh sendiri. Alhamdulillah sembuh sendiri mas. Nggak diapa-apain. Kita hanya berdoa, minta pertolongan. Kita kan manusia biasa ya, nggak bisa apa-apa. Gitu. Alhamdulillah sembuh. Tuh, kasihan sih lah lihatnya. Iya ya. Karena Masih kecil tapi udah punya penyakit kayak gitu, tapi seorang orang tua kan nggak tega loh mas. Terasa mau nangis gimana itu kan ya, lihat anak kayak gitu, apalagi anak pertama loh mas. yang gede kayak batu. Perutnya gede kayak batu. Yang di atas loh mas ini. Gini gede, keras gitu. Keras, semua keras gini loh mas. Kasihan. Tapi kata dokter normal. Normal. Pencernaan normal. Iya, di beberapa dokter saya keliling. Dibawa para kayak kiai gitu, orang-orang pintar, itu jawabannya cuma satu, itu sabar aja, obatin saja kamu sama istrinya. Gimana caranya itu, minta sama pertolongan yang kuasa itu, insya Allah pasti sembuh tuh. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang loh mas. Saya juga nggak nyangka umurnya sampai sekarang itu. Kok gitu? Ya udah penyakit kayak gitu aja ya mas, udah kayak udah putus asa saya lah itu. Udah putus asa mas. Lihat anak kayak gitu sakitan, Tidur, dikasih nangis obat, itu nggak nggak bisa. Nusu, nggak mau. obat sana sini nggak ada sembuh. Itulah. Apa kata orang diikutin, cantik sama aja nggak bisa beres. Kasihan. Sampai bolak-balik kita kayak kitiran loh. Tapi mas tahu itu emang janggal dan ada yang guna-guna ya berarti. Itu taunya gimana mas? Dari orang-orang yang yang ngobatin itu. yang ngobatin. Semua ada itu. orang banyak. Bilang gitu. Iya, bukan satu orang, banyak orang lah. Dari Rancawiru sampai
mau rejo sampai Balamo sampai pun taruh segala macam. Pokoknya udah dicobain datengin ya. Iya, semua. Jawabannya mas satu. Sama sama. Orang itu katanya. Tapi nggak disebutin orangnya itu. Oh. Kan nggak boleh nyebut. Sampai teman saya aja mau kayak gitu, goblok-goblokin saya loh mas. Kamu mereka goblok lah gitu, anaknya kayak gitu tapi nggak dibalas juga, dibiarin aja gitu. Tapi kan saya gini, mau balas gimana? Itu yang bikin itu juga orang yang nggak punya loh mas. Ih. Terus apa maksudnya biasanya kan kalau kayak santet, kayak orang sirik sama orang itu karena merasa tersaingi, kayak apa masalah kayak jualan apa persaingan lah ya pada intinya. Nggak tahu loh mas, itu saya waktu itu nggak jualan, nggak apa loh mas. Iya ya. Ya saya aja nggak jualan. Kok Kayak bisa gini. begitu? Ya Allah. Nggak jualan. Kan kemungkinan kayak gini kali ada ya kayak gini, nggak ada ya kayak gini saya loh mas. Terus kayak lihatnya Kemungkinan kan dia rumah tangga iri itu apa gede bapak gitu, itu. gimana. Saya sama suami biasa-biasa aja lah nggak. Mau diributin apa? Ya kalau udah kayak gini aja nih masalah. Iya ya. Oke teman-teman, jadi cerita Mas Mansur sama Mbak Hera ini, mereka ini berdua benar-benar memiliki kelebihan gitu. Masnya tadi mau nunjukin benda apa mas tadi? Oh, katanya kemarin saya ini. Ya, Punya kan belum. kemarin istri saya kan bilang ada satu itu kan ini memang ada loh mas ini. Istanbul. Oke, ini kitab si Tambul teman-teman yang penasaran. Jadi begini penampakannya. Oke. Filmnya bisa dibuka. Nah, Mas, nanti saya kan pengen nginep di sini nih. Pakai tenda, di sana udah diriin tenda dan pengen ngerasain teman-teman. Coba gimana gitu ya? Gimana keangkerannya? Menurut Masnya gimana nih? Ya kalau menurut saya sih udah lama di sini ya Biasa. udah biasa ya mas. Ya. Biasa, tapi kalau untuk ya. orang baru Ya, saya nggak tahu loh itu. Yang penting kan niatnya baik tapi sama nggak apa-apa itu. nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, nanti bakal kita coba dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin perkataan kita tadi ada yang menyinggung, mohon maaf karena ini cuma sharing cerita-cerita horor gitu karena saya suka ya. Ini lanjutan dari kemarin datang siang hari, sekarang malam hari, Sabtu manis gitu ya. Saya mau coba uji nyali di rumah Mbak Hera sini. Nggak apa-apa mas ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman katanya. Dan nanti saya lihatin, saya explore ke tempat-tempat yang kata Mbak Hera sama Mas Mansur ini angker banget. Coba saya akan ke sana gitu. Tapi nanti tengah malam ya, kayak lewat-lewat gitu. Takutnya nanti curiga sama saya bawa senter-senter gitu. Nah, tapi jalan-jalan ke makam nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, mungkin kayak gitu aja teman-teman. Kalau kalian penasaran, pokoknya tetap stay tune ya di sini. Coba lihat tempat kerandanya. Betul sekali. Ada banyak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullah. Baunya. Kalau kalian pengen ngerasain seperti saya teman-teman, coba aja di pemakaman dekat rumah kalian. Ini kayaknya makam baru deh, permisi. Asmi, sing rambutnya putih. Rambutnya putih, bajunya putih, rambutnya panjang ngendi? Kalau Ini anak. iya wandong Anak. anak Terus kenapa maning Mi? kudu Ning mana dubur?